Shalom Elevate, kami dari Live by Faith Community mengucapkan Merry Christmas, Selamat Hari Natal. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, karena kami boleh Engkau perkenankan datang kembali kepadamu. Dan hari ini kami mau memperingati kelahiran putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas anugerahmu yang begitu besar, yang memberikan putramu untuk turun ke dunia dan menyelamatkan kami, berkorban bagi kami. Sertailah ibadah ini ya Bapa, dari awal hingga akhirnya. Urapi semua yang bertugas dalam ibadah ini, agar semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi namamu. Terima kasih ya Bapa. Kami persembahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, Merry Christmas. Tuhan Yesus telah lahir buat setiap kita. Dia ada di dalam hati kita dan kita mau meninggikan Dia saat ini. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Haleluya. Beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you crown heaven down. The sin was great, your love was greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
not hold you. I fell torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sungguh namamu yang termulia, namamu yang terindah Tuhan. Engkau telah lahir bagi setiap kami. Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia di tengah gelap dunia. Terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku.
akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kasih-Mu menemukan setiap kami, Tuhan. Kasih-Mu teguhkanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidup. Mari angkat hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan, katakan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Sebab Engkau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mengubah hidupku. Mengubah hidupku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah sukacita Natal ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Urapi hamba-Mu dan
Roh Kudus, biarlah Engkau buka hati kami supaya kami mengerti apa kehendak-Mu bagi kami dan kami boleh melakukannya. Kami mau sambut firman-Mu di dalam satu nama, nama yang terindah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan. Di hari Natal ini kita kembali merenungkan apa makna Natal yang sesungguhnya. Memang di Alkitab tidak pernah ada perintah untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Namun kalau kekristenan di seluruh dunia sepakat untuk menjadikan tanggal 25 Desember untuk memperingati kelahiran Yesus, tentu tidak ada salahnya bagi kita untuk menggunakan tanggal tersebut. Sebab di tanggal tersebut kita berkesempatan untuk menyampaikan berita Natal. Berita Natal yang sesungguhnya. Nah, pertanyaannya apakah berita Natal yang sesungguhnya itu? Tentu itu bukan Santa Claus, saudara tahu, bukan tentang pohon Natal. Tapi kalau kita baca di Alkitab, mana yang jadi inti dari berita Natal? Apakah soal Yohanes Pembaptis yang lahir secara mukjizat? Apakah soal sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus? Apakah malaikat yang mengunjungi Maria? Perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem? Atau orang-orang Majus dari timur yang dibimbing oleh bintang? Ya tentu nggak salah juga kalau kita menggunakan kisah-kisah tersebut dalam menyampaikan berita Natal. Tapi berita Natal yang sangat kita butuhkan jika kita ingin memahami mengapa Natal adalah peristiwa yang sangat penting dan mengguncang dunia. Tempat yang terbaik bukan dari peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem. Bukan kita dapati dari Matius dan Lukas, melainkan kisah Natal dari Injil Yohanes yang memberitahu kita tindakan Allah yang luar biasa. Yohaneslah yang memberitahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu itu. Dan apa makna sejatinya bagi kita hari ini. Tanpa kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Yohanes, maka cerita Natal yang lain tidak ada artinya sama sekali. Nanti saudara bertanya, loh, emangnya di Yohanes ada cerita Natal? Ada saudara, kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Saya membacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, berita Natal sesungguhnya adalah tentang diri Yesus, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah perbuatan Allah yang luar biasa, karena Allah yang kekal dan tidak terbatas itu mau menjadi manusia dan mengenakan tubuh manusia yang terbatas ini. Bahkan bukan untuk sementara waktu saudara, tapi untuk seterusnya. Di sini kita membaca bahwa Yohanes menggunakan nama Firman bagi Yesus. Tapi dari awal memang Yohanes berbicara tentang Yesus, bukan tentang orang lain. Tahu dari mana? Yohanes menyebut nama Yesus pertama kali dalam pasal ini di ayat 17. Dan Yohanes menuliskan tentang siapa Yesus itu, bahwa dialah Sang Firman, dimulai dari ayat 1. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya sudah ada Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan belajar tentang dua kebenaran mengenai diri Yesus. Kebenaran pertama adalah Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Kita tahu bahwa Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes memulai Injilnya bahkan jauh sebelum itu. Dia menarik jauh sebelum itu. Sebelum Allah berfirman tentang apapun untuk menciptakan sesuatu, Yohanes sudah menyatakan bahwa firman Allah itu berkuasa. Dan firman Allah itu ilahi. Mengapa? Karena Yohanes tidak berkata pada mulanya Allah menciptakan firman. Tidak. Dia mengatakan pada mulanya sudah ada firman. Enarchi, enologos, keologos en proston theon, ke theos inologos. Itu bunyinya dalam bahasa asli. Enarchi, inologos, artinya pada mulanya sudah ada firman. Dalam bahasa Inggris, in the beginning was the word. Keologos in proston theon. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, saya agak teknis sedikit, mohon maaf. Dalam bahasa Yunani, kata pros yang diikuti kasus akusatif berarti ada bersama atau mendampingi seseorang. Jadi bukan ada di dalam seseorang. Di sini jelas sekali pros ton theon, pros diikuti akusatif. Jadi jangan sampai kita berkata firman itu ada dalam diri Bapa. Tidak bisa diterjemahkan begitu. Kemudian, ke theos inologos. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, firman itu adalah Allah. Nah, dalam bahasa Yunani di sini, theos atau Allah mendahului ologos atau sang firman. Tapi tidak menggunakan kata sandang ho. Sehingga subjeknya adalah hologos. Dan theos digunakan secara kualitatif atau menyatakan identitas dari hologos. Maka terjemahan yang biasa kita gunakan tidak salah saudara. Tapi kita harus pahami maksud aslinya adalah firman itu beridentitas Allah atau bersifat Allah. Tapi tidak identik dengan Allah Bapa. Jadi kita bisa terjemahkan ayat ini begini. Dan firman itu ilahi atau ilahilah firman itu atau Allah lah firman itu bisa. Dengan kata lain terjemahan kita dalam bahasa Indonesia sudah benar. Dan gramatikal bahasa Yunani sama sekali tidak bisa diterjemahkan bahwa firman itu ada dalam diri Bapa atau firman itu adalah Bapa sendiri, tidak bisa. Firman jelas berbeda dengan Allah Bapa, tetapi sifatnya, kualitasnya sama dengan Allah. Itu yang dimaksud. Nah, dari mana kita tahu bahwa Yesuslah sang firman itu? Selain Yohanes mengatakannya di ayat 17, Yohanes mengatakannya dalam tulisannya yang lain, yaitu di Wahyu. Coba kita lihat Wahyu 19 ayat 11 sampai 13. Wahyu 19 ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Nah, siapa nama Yesus di ayat 13 ini? Firman Allah. Ologos tu Theou. Yesuslah firman Allah. Yesuslah logos dan dia Allah sendiri. Tentu kebenaran ini mendapat tentangan. Agama lain mengatakan orang Kristen menyembah manusia biasa sebagai Allah. Dan bahkan dari kalangan Kristen sendiri juga muncul sekte-sekte yang
menolak keilahian Yesus. Dan dengan 1001 alasan dan cara mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Yesus bukan firman, Yesus bukan logos. Tapi kita di sini bisa melihat, Alkitab jelas mengatakan Yesus itu memang Allah. Tapi memang dia bukan Bapa. Orang juga berkata, wah dalam hidupnya Yesus tidak pernah kok sekalipun menyatakan dirinya sebagai Allah. Loh ini gak benar. Yesus berkali-kali loh menyatakan dirinya Allah. Coba kita lihat salah satunya. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya aku dan Bapa ada dalam kesatuan. Bukan aku sama dengan Bapa, bukan, itu berbeda ya. Yesus memang bukan pribadi yang sama dengan Bapa, tapi dia mempunyai natur ilahi yang sama dengan Bapa. Kalau kita baca selanjutnya, orang-orang Yahudi mengerti hal ini. Dan karenanya sesudahnya mereka mengambil batu dan mau melempari Yesus dengan batu. Karena mereka mengatakan alasannya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Atau Yesus menjadikan dirinya Allah. Tentu masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan hal senada. Sekalipun Yesus tidak pernah terang-terangan berkata, hei aku ini Allah, sembahlah aku. Memang gak pernah. Tapi orang Yahudi mengerti maksudnya. Demikian juga ayat-ayat lain di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan. Yohanes juga tegas mengatakan Yesus bukan ciptaan. Karena kalau dia ciptaan ya jelas dia tidak sama dengan Allah. Di Yohanes 1 ayat 3 tadi dikatakan, segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapa menjadikan segala sesuatu melalui Yesus. Karena itu singkatnya, kita tidak mungkin mempercayai Alkitab tetapi menolak keilahian Yesus. Kita tidak mungkin mempercayai Alkitab tetapi menolak keilahian Yesus. Tadi di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebenaran kedua yang harus kita terima adalah Yesus adalah manusia. Firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Nah, di abad pertama ada orang-orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia, dia hanya tampak seperti manusia. Dia Allah, dia bukan manusia. Nah, ini namanya doketisme. Dia hanya tampak seperti manusia. Karena doketisme menganggap daging ini rendah dan roh itu lebih tinggi. Tapi Yohanes ingin mengetahui loh bahwa Yesus itu adalah Allah yang sungguh-sungguh menjadi manusia seperti kita. Lucunya hari ini juga orang mengajarkan bahwa tidak mungkin Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Alasannya macam-macam. Bahkan bisa pakai bahasa Yunani loh yang tadi ya. Coba kita lihat. Keologos sarx eieneto. Terjemahan langsung harfiahnya adalah dan firman itu menjadi daging. Nah karena itu ada yang berkata begini, nggak mungkin firman itu jadi manusia. Karena firman dalam bahasa Yunani kan ologos itu gendernya maskulin. Sementara daging, isarx itu kan gendernya feminin. Ya kenapa daging? Daging ini mewakili kemanusiaan saudara. Nggak mungkin dong logos yang maskulin menjadi sarx yang feminin. Sekali lagi saya mohon maaf karena harus berbicara teknis. Ini namanya grammatical gender. Gender gramatikal. Di bahasa Yunani yang berasal dari bahasa Proto-Indo-Eropa. Ada 3 gender untuk kata benda saudara. Yaitu maskulin, feminin, dan neuter. Neuter itu tidak maskulin, tidak feminin. Setiap benda, baik fisik maupun abstrak,
pasti memiliki gender yang diberikan kepadanya oleh orang Yunani. Itu tidak memiliki hubungan dengan gender natural atau alami. Saya kasih contoh ya, misalnya burung elang. Dalam bahasa Yunani disebut oaetos. Oaetos itu maskulin karena kata sandangnya o. Mau elangnya betina namanya tetap oaetos. Tidak ada versi feminin dari aetos. Kalau kita mau menyebut rubah binatang ya, binatang rubah. Dalam bahasa Yunani ialopix itu gendernya feminin. Tidak tergantung apakah rubah itu jantan atau betina. Nah di Lukas 13 ayat 32 Yesus memanggil Herodes, menyebut Herodes sebagai si rubah. Nah, kalau dalam terjemahan baru edisi 1 dikatakan serigala, itu salah ya. Kalau di terjemahan baru edisi kedua sudah diperbaiki menjadi yang betul, yaitu rubah. Nah, sekalipun Herodes itu laki-laki tulen, bener nggak? Herodes emangnya perempuan? Kan bukan, Herodes itu laki-laki. Tetap saja bahasa Yunani yang digunakan di ayat ini untuk rubah adalah feminin. Ya, saya bacakan bahasa Yunaninya ya. Poreftendes, ipateti, alope kitafti. Itu feminin. Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu terjemahannya. Contoh lagi, anak perempuan kecil ya, yang masih kecil dalam bahasa Yunani disebut tokorasion. Tokorasion, gendernya neuter, tidak peduli apakah anak itu didandani secantik mungkin, sefeminin mungkin, atau ada orang tua yang iseng anaknya didandani seperti laki-laki jadi maskulin. Tidak peduli, anak perempuan tetap neuter. Kan aneh, ya neuter. Jadi sekali lagi gender kata benda dalam bahasa Yunani tidak ada hubungannya dengan gender alami atau natural. Memang ada kata yang gendernya sama dengan gender natural ya, tapi tidak harus demikian. Dan sarx, daging itu selalu feminin. Tidak peduli dagingnya itu daging seorang laki-laki atau daging seorang perempuan. Tidak peduli. Ya. Kata menjadi dalam bahasa Yunani adalah eieneto di sini. Itu ada dalam ingressive aorist tense yang menggambarkan sesuatu masuk ke dalam suatu keadaan. Ini tidak mungkin menggambarkan proses atau aksi apapun. Karena itu tidak mungkin kata ini menggambarkan unsur perjuangan di dalamnya. Maka bisa kita simpulkan saudara, ayat ini secara umum terjemahannya benar. Tidak salah diterjemahkan. Arti dari ayat ini adalah Sang Firman masuk ke dalam keadaan baru sebagai manusia atau daging. Titik. Tidak ada perjuangan, tidak ada proses. Yang dimaksud hanya perubahan keadaan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Pusing, bahasa Yunani memang tidak sederhana. Seorang teolog yang bertanggung jawab harus menggunakan kaidah tata bahasa yang bertanggung jawab pula. Itulah sebabnya bahasa Yunani itu wajib dipelajari di bangku STT. Jadi saya sedih kalau ayat Alkitab dipelintir, bahkan dalam bahasa Yunani dipelintir menjadi sesuatu yang sama sekali tidak pernah dikatakan oleh penulis aslinya. Dengan memanfaatkan ketidakmengertian jemaat. Ya, kalau sampai jemaat kagum dan bertepuk tangan, itu betul salah saudara. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak mungkin menyingkapkan rahasia firman dengan memelintir bahasa asli. Tuhan juga tidak mungkin menyingkapkan rahasia firman melalui pengalaman pribadi seseorang, ya khusus kepada orang-orang tertentu yang mengatakan mendapatkan pengertian langsung dari Tuhan. Itu namanya gnostik saudara, bukan ajaran Kristen yang sejati.
Kristen yang sejati mendapatkan ajaran hanya dari Alkitab, firman Tuhan. Dengan kaidah eksegesis yang bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, firman itu memang menjadi manusia. Yesus memang Allah yang menjadi manusia. Dia tinggal di antara kita. Atau dalam bahasa aslinya dikatakan berkemah di antara kita. Artinya membuat tempat tinggalnya di antara kita. Baru dia bisa jadi Immanuel, Allah beserta kita. Jangan dibalik, Yesus itu manusia biasa yang diangkat menjadi Allah atau menjadi Tuhan. Itu ajaran yang tidak bertanggung jawab. Itu tidak sesuai dengan Alkitab, saudara. Melawan firman Tuhan. Tapi saudaraku, kalau Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan dia berhenti menjadi Allah. Karena Allah tidak mungkin berhenti menjadi Allah. Karena sifat Allah adalah kekal. Dia mengenakan kodrat manusia yang ditambahkan pada kodrat ilahinya. Sehingga selama dia hidup di bumi ini, keilahiannya seakan-akan tertutup oleh kemanusiaannya. Yesus jadi bisa lapar, bisa sakit, bisa lelah, bisa terluka, bahkan bisa mati. Tapi identitasnya tetap Allah. Kebenaran bahwa Yesus adalah manusia sepenuhnya itu penting. Karena kalau dia bukan manusia sepenuhnya, dia tidak akan bisa menanggung dosa seluruh dunia. Yang pertama berdosa kan Adam, manusia kan. Jadi yang dihukum harus manusia juga, manusia sepenuhnya. Tapi Yesus juga adalah Allah sepenuhnya. Itu juga penting untuk dipahami karena kalau Yesus bukan Allah sepenuhnya, dia tidak bisa menanggung dosa seluruh dunia. Kalau dia hanya manusia biasa yang hidup sempurna, mungkin dia hanya menanggung dosanya sendiri. Ya, kalau dia dihukum mati itu hanya cukup untuk menanggung dosanya sendiri. Dia harus Allah yang martabatnya tidak terhingga. Lebih dari semua orang yang pernah dan akan hidup di dunia ini. Sehingga kematian satu orang yaitu Yesus cukup untuk menanggung hukuman atas semua orang. Lalu bagaimana respons kita saudara terhadap kebenaran bahwa Yesus firman Allah itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12 berkata, ia datang kepada miliknya tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah dalam ayat-ayat ini ada dua kemungkinan respon saudara. Yang pertama adalah di ayat 11 ada orang-orang yang tidak menerimanya. Dikatakan Yesus datang kepada miliknya. Tentu yang dimaksud dalam konteks adalah bangsa Yahudi. Karena orang Yahudi tidak mau menerima dia sebagai Mesias. Jangan pilih pilihan pertama ya. Tapi pilihlah pilihan yang kedua. Respons kedua adalah menerimanya. Dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang di sini dalam bahasa aslinya exousia lebih tepat diterjemahkan hak. Artinya kita memperoleh hak istimewa yang memungkinkan kita menjadi anak-anak Allah. Orang yang tidak mau menerima Yesus tidak dapat menerima atau memperoleh hak tersebut. Jadi siapa yang menerimanya saudara? Yang menerimanya adalah orang-orang yang percaya. Nah percaya dalam Alkitab itu lebih dalam maknanya daripada sekadar pengakuan akali. Ya, percaya itu bukan sekedar percaya bahwa Yesus itu anak Allah, itu baru identitasnya. Percaya juga bukan sekedar percaya bahwa Yesus itu lahir dari perawan Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, itu namanya pengakuan iman rasuli. Cukup dihafalkan, saudara juga hafal. Ya. Tapi itu baru percaya terhadap sejarah Tuhan Yesus. Yang dikatakan orang-orang yang menerima Yesus yang percaya dalam namanya itu harus kita pahami dengan jelas. Di Alkitab nama itu mewakili pribadi. Jadi percaya dalam nama Yesus berarti percaya
dalam pribadi Yesus sendiri. Apa artinya? Percaya bahasa aslinya adalah pistevo. Pistevo artinya berserah, mempercayakan diri kepada yang dipercayai. Berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Artinya apa? Menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dan kita berserah kepadanya. Kita percaya bahwa Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Kita mempercayakan nasib kekal kita, keselamatan kekal kita hanya kepada Dia. Dan itu bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan apa yang diperbuatnya. Kalau kita mencari keselamatan berdasarkan perbuatan baik kita, amal-amal ibadah kita, doa-doa kita, kehidupan yang sesuci-sucinya, itu berarti kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita mengandalkan perbuatan kita sendiri. Percaya dalam nama Yesus berarti kita percaya bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menyelamatkan kita dan kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita bisa selamat dengan usaha kita sendiri maka kita tidak butuh juru selamat. Nah, apakah saudara menyadari bahwa saudara butuh juru selamat? Kalau kita menyadari bahwa kita butuh juru selamat, berarti kita pasti bersedia melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Juru Selamat. Tanpa syarat apapun, kita tetap berpegang teguh padanya. Bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita disembuhkan. Itu semua hanya karena kita percaya pada pribadinya. Titik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Elevate yang saya kasihi. Yesus adalah firman yang rela jadi manusia. Berarti tubuh daging kita ini berharga. Sehingga Dia yang maha tinggi tidak malu untuk mengenakan tubuh seperti kita. Karena itu jangan lagi kita cemari dengan perbuatan-perbuatan dosa. Itu kalau kita menyadari hal ini itu adalah buah kepercayaan kita kepadanya. Dan kita diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Dia. Supaya kita bisa bertemu dengan Dia dan tinggal bersamanya di langit baru dan bumi baru saat Dia datang kembali. Itu semua bisa terjadi karena Yohanes berkata, Yesus anak tunggal Bapa itu penuh anugerah dan kebenaran. Dia penuh anugerah, artinya Dia menunjukkan kasih. Menawarkan belas kasih dan kebaikannya kepada orang-orang berdosa. Dia juga penuh kebenaran yang berarti Dia dapat dipercaya dan kita dapat bergantung penuh kepada janji-janjinya. Bahwa orang yang percaya kepadanya atau mempercayakan keselamatan kekal kepadanya akan disambutnya di langit baru, bumi baru. Tapi di sisi lain, kebenaran ini juga berarti Dia akan menghukum orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Menghukum orang-orang yang tidak mau menerimanya. Dia akan menghukum orang-orang yang tidak menerima Dia sebagaimana Dia menyatakan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejati. Dia akan menghukum orang-orang yang memilih untuk mengandalkan perbuatan baik dari diri sendiri dan bukan berserah kepada Allah melalui perbuatan Tuhan Yesus. Mereka yang tidak mau berserah kepada anugerah Allah akan dihukum oleh Tuhan. Yesuslah Sang Firman, Sang Logos yang menjadi manusia. Tanpa mempercayai hal ini, maka percuma kita merayakan Natal. Percuma kita menjadi orang Kristen. Apakah saudara percaya inilah makna Natal yang sesungguhnya bahwa Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan itu semua adalah karena anugerahnya untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa, kita mengakhiri ibadah ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Di hari Natal ini kami menyadari Tuhan bahwa begitu besar anugerah-Mu buat kami.
Kami yang sesungguhnya tidak layak ini begitu Engkau kasihi. Dan oleh karenanya Engkau boleh menganugerahkan putramu sendiri. Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Dan kami mau berserah hanya kepada anugerah-Mu. Kami mau berserah hanya kepada putramu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Dan kami mau mempercayakan keselamatan kekal kami kepadanya. Kami percaya itulah satu-satunya jalan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur untuk anugerah ini. Karena kami akan dapat berjumpa dengan putramu Tuhan Yesus Kristus di langit baru dan bumi baru. Surga yang mulia. Tempat yang lebih indah daripada apapun yang pernah kami kunjungi, tempat apapun yang pernah kami ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Ampuni kalau selama ini kami tidak mengerti kebenaran ini. Ampuni kalau selama ini kami mengandalkan diri kami sendiri, kekuatan kami sendiri. Kami menyadari Tuhan bahwa kami hanya bisa berserah kepada-Mu. Kami hanya bisa mempercayakan diri kami kepada putramu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa kebenaran ini memberikan sukacita kepada kami. Sukacita Natal bahwa putramulah Allah yang menjadi manusia. Putramulah yang berkuasa untuk menyelamatkan kami. Itulah satu-satunya sumber sukacita kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan menyambut berkat dari-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat berkat anugerah dari putranya yang tunggal, firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, terus beserta dengan kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Natal, kita jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.